Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang volume benda putaran. Kalau yang lalu kita sudah belajar tentang mencari luas benda putar dengan menggunakan integral, sekarang kita mencari volume benda putar ya. Jadi kita mau mencari volume benda putar yang ini dibatasi oleh garis Y sama dengan Fx, garis X sama dengan A, garis X sama dengan B, kemudian sumbu X atau yang saya arsir hitam ini ya. Ini diputar terhadap sumbu X. Ya. Ini diputar terhadap sumbu X ini. Diputar terhadap sumbu X ya. Nah, untuk menentukan itu maka saya ambil satu pias nih yang berwarna merah ini. Satu pias nih berbentuk persegi panjang. Saya putar terhadap sumbu X. Nah, kalau kita persegi panjang diputar terhadap sumbu X, ya bisa dibayangkan persegi panjang diputar itu hasilnya kan berbentuk tabung ya. Jadi diputar maka ini jari-jarinya diputar, jari-jarinya kan Y ya, YI. Terus tingginya dx nih ya. Jadi volume tabung kan PR kuadrat T. Jadi volume tabung dari satu pias ini kan Pi kali Y1 YI kuadrat T. Nah, berapa volume daerah keseluruhannya kalau diputar terhadap sumbu X? Berarti kan ini kalau ini saya bagi beberapa pias, maka volumenya adalah ini V1 tambah V2, V3 sampai Vn ya. Ini kalau saya bagi menjadi N pias, maka V1-nya itu Pi Y kuadrat B1 kuadrat dx, Pi Y2 kuadrat dx, sampai Pi N kuadrat dx. Saya keluarkan Pi menjadi Y1 kuadrat, Y2 kuadrat, Y3 kuadrat, sampai Yn dx ya. Nah, kalau N-nya itu saya perbesar sampai tak hingga. Jadi ini kalau makin banyak N-nya, maka dx-nya itu kan makin kecil ya. Dx-nya mendekati 0. Kalau N-nya makin besar, dx-nya mendekati 0. Sehingga volumenya ini limit dari jumlah Pi kali Y1 sampai Yn ya, I1 sampai N dx ya. Dengan N mendekati tak hingga. Nah, kita sudah mempelajari bahwa ini merupakan jumlah Riemann, artinya jumlah deret yang banyaknya itu tak hingga dan masing-masing kecil tak hingga. Nah, deret yang demikian, jumlah deret yang demikian itu disebut jumlah Riemann, dan ini sama dengan integral Pi kali Y kuadrat dx ya. Ini sudah kita bahas dulu ya, ini rumus volume daerah yang diputar ya. Daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx, garis X sama dengan A, garis X, dan sumbu X diputar terhadap sumbu X. Jadi rumusnya adalah integral Pi kali Y kuadrat dx, batasnya dari A sampai B. Nah, bagaimana kalau daerahnya seperti ini ya? Jadi daerah yang warna hitam ini dibatasi oleh X sama dengan GY, garis Y sama dengan C, Y sama dengan D, diputar terhadap sumbu Y dengan cara yang sama tadi. Ini jari-jarinya adalah XI, tingginya DY, maka volumenya Pi R kuadrat T itu adalah Pi X1 kuadrat DY ya. Sehingga volume keseluruhan, daerah keseluruhan ini kalau diputar terhadap sumbu Y, itu kan V1 sampai Vn, itu seperti tadi ini, Pi kali X1 kuadrat, X2 kuadrat, sampai Xn kuadrat dy. Kalau N-nya mendekati hingga, berarti dy-nya mendekati 0, jadi limit dari Pi kali sigma Xi kuadrat, I-nya dari 1 sampai N, ya, dy. Nah, sementara limit jumlah yang seperti ini itu merupakan jumlah Riemann. Karena apa? Karena masing-masing itu kecil tak hingga dan banyak suku tak hingga. Jadi banyak sekali tapi masing-masing kecil lah. Jumlah Riemann yang seperti ini itu merupakan suatu integral. Jadi ini merupakan integral E kuadrat dy, batasnya Y-nya dari C sampai D. Ini analog seperti tadi ya. Nah, ini contoh misalnya hitung volume benda putaran yang terjadi jika bidang elips E kuadrat per 9 plus Y kuadrat per 4 sama dengan 1
dengan Y lebih dari 0 diputar terhadap sumbu X ya. Jadi ini gambar elipsnya ya. Kalau ini X kuadrat per 9 berarti ini titik potongnya di sumbu X itu 3 dan min 3. Y kuadrat per 4 berarti titik potongnya di sumbu Y-nya 2 dan min 2 ini ya. Tapi ini daerahnya Y lebih dari 0, jadi daerah yang warna merah ini di atas sumbu X diputar terhadap sumbu X, diputar terhadap sumbu X ini ya, daerah ini. Kita cari kan tadi volume yang di atas sumbu X itu kan diputar terhadap sumbu X kan V sama dengan P integral Y kuadrat dx ya. Karena persamaannya bentuknya seperti ini, kita mau mencari bentuk Y kuadratnya ya. Jadi ini asalnya persamaannya kan ini. Kita ubah menjadi ini, Y kuadrat ini kita geser ke sana. Nah, Y kuadratnya ini kedua ruas dikalikan 4, ini Y kuadrat, ini 4 kali 1 min 9 Y kuadratnya. Terus yang dalam kurung ini kita keluarkan 9. Jadi kita per 9 ya, 4 per 9 ini menjadi 9 ya. Ini kalau dikembalikan kan sama ini ya. Jadi 4 per 9 ini 9 min E kuadrat ya. Terus karena daerah yang diputar terhadap sumbu X itu kan simetris terhadap sumbu Y. Jadi saya hanya mencari setengah V-nya saja yang daerah di kuadran 1 ini. Jadi antara 0 sampai 3 saja. Kalau mencari volume keseluruhannya antara min 3 sampai 3. Tapi saya mencari separuh V aja, setengah V-nya saja. Jadi antara 0 sampai 3. Ini persamaannya ini 49 kali 9 min E kuadrat dx. Ya, ini 49-nya saya keluarkan. Kemudian kita integralkan ini 9x, ini sepertiga X pangkat 3, batasnya dari 0 sampai 3. Kita masukkan nilai 3-nya, 9 kali X ya, X-nya 3, kurangi 0, sepertiga ini X pangkat 3, dikurangi 0 pangkat 3 ya. 9 kali 3 ini 27, sepertiga kali 3 pangkat 3 itu 9 ya. Terus 27 dikurangi 9 itu 18, 4 per 9 kali 18, ini 9 dengan 18-nya saya coret, jadi ketemu 4 kali 2 kan 8pi. 8, ini tadi kan setengah P, berarti V-nya kan 2 kali ini ya, 16pi satuan volume. Ya, jadi volumenya 16pi satuan volume. Berikutnya contoh kedua. Hitunglah volume benda putaran yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 3, sumbu Y, garis X sama dengan 8, dan garis Y sama dengan 0, dan Y sama dengan 8 diputar terhadap sumbu Y. Jadi diputar sini ya. Diputar terhadap sumbu Y ya. Ini. Jadi diputarnya di sini. Ya. Terhadap sumbu Y ya, ini sumbu Y. Jadi daerahnya ini yang diarsir merah ini ya. Yang merah-merah ini ya. Dari Y sama dengan 0 sampai Y8 batasi oleh sumbu Y. Ini sumbu Y. Terus kurva ini ya. Oke. Karena diputar terhadap sumbu Y, volumenya kan ini. Rumus volumenya kan sama dengan P integral X kuadrat DY ya. Kalau diputar terhadap sumbu Y ya. Nah, persamaan kurvanya kan ini. Y sama dengan X pangkat 3. Maka kita harus mencari X kuadratnya itu berapa. Y sama dengan X pangkat 3. Kedua ruas saya pangkatkan 2/3. Ini pangkatkan 2/3, maka ini bisa dicoret. Jadi E kuadrat sama dengan Y pangkat 2/3. Jadi kita temukan ini batasnya Y-nya adalah dari 0 sampai 8, E kuadrat DY, E kuadratnya diganti Y pangkat 2/3. Seperti biasa kita integralkan ini seper dari 2/3/1 atau 5/3 atau 3/5, Y pangkat 5/3. Batasnya 0 sampai 8. Kita masukkan 8 pangkat 5/3 dikurangi 0 pangkat 5/3. 8 pangkat 5/3, 8-nya itu 2 pangkat 3, pangkat 5/3, 3-nya dicoret, 2 pangkat 5 dikurangi 0. Jadi 3/5 kali 2 pangkat per 5, jadi 3/5 kali 32. 3 kali 32 itu 96 pi ya. Jadi volumenya daerah yang diarsir itu adalah 96
per 5 pi satuan. Nah, berikutnya kalau ada daerah seperti ini ya, daerah antara Y sama dengan Gx dengan Y sama dengan Fx diputar terhadap sumbu X. Nah, diputar terhadap sumbu X nih ya. Berarti daerahnya ya seperti tadi, daerah ini di bawah Y1 dikurangi daerah yang di bawah Y2 diputar. Jadi kan yang saya arsir merah ini, daerahnya ini. Nah, daerah ini kan yang atas itu Y1, berarti Y1 kuadrat dikurangi Y2 kuadrat ya, dx. Jadi Pi Y1 kuadrat dikurangi Y2 kuadrat dx. Gitu ya. Batasnya dari ini X-nya dari A sampai B. Nah, kalau daerahnya seperti ini, nah ini, kemudian diputar terhadap sumbu Y, nah berarti Pi yang sebelah kanan, kalau tadi cari yang sebelah atas, ini, kalau diputar terhadap sumbu Y, itu mana yang merupakan yang daerah sebelah kanan ya. Jadi kalau daerah seperti ini berarti ini X1 kuadrat DY dikurangi Pi X2 kuadrat DY ya, seperti ini ya. Ini dengan cara yang sama seperti tadi. Ini berikutnya contohnya sekarang. Kalau ada tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh X kuadrat sama dengan 2Y, ini ya daerah ini, dengan Y kuadrat sama dengan 2X, ini ya daerah ini. Ternyata kalau saya cari ini Y kuadrat sama dengan 2X nih, kalau X-nya 0, Y-nya juga 0. Kalau X-nya 2, Y-nya juga 2. Kalau X-nya 8, Y-nya 4. 4 dan min 4 mestinya ya. Salah. Kalau X-nya 8, Y-nya tetap hanya 4 saja ya. Kalau yang ini X kuadrat plus 2Y, kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 2, ini Y-nya juga 2 ya. Kalau X-nya 4, ini. Kalau X-nya 4, berarti 4 kuadrat, itu berarti 2 kali